Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11 izin menjelaskan tentang materi perkuliahan persamaan diferensial mata kuliah persamaan diferensial dengan materi persamaan Cauchy and Legendre dengan anggota saya sendiri dan teman saya namanya Zainal Abidin dengan NIM sebagai berikut. Lalu pembahasannya ada dua yang tadi dikatakan persamaan Cauchy dan persamaan Legendre. Nah, saya akan menjelaskan tentang persamaan Cauchy-Euler adalah persamaan diferensial linear order n dengan koefisien yang berbentuk pangkat dari variabel bebas. Biasanya itu penulisannya itu ini guys, x pangkat n. Secara umum ditulis P0 x pangkat n d pangkat ny plus per dx pangkat n plus P1 x pangkat n min 1 d pangkat n min 1 y per dx pangkat n min 1 dan seterusnya sampai Pn min 1 x dy per dx plus Pn y sama dengan qx. Itu menjadi persamaan karena berturut-turut gitulah. Nah, dengan P0, P1, P2 Pn adalah konstanta. Ingat ya guys, catat itu konstanta. Nah, jadi kita nih di sini mau membuktikan sesuatu turunan yang menghasilkan theta gitulah. Nih ya. Nah, jika theta ambil x sama dengan e pangkat x. Jika theta didefinisikan dengan theta sama dengan d per dx, maka dy itu tuh sebagai turunan pertama. dy per dx sama dengan dy per dz dikali dz per dx. Nah, kita nih mau manipulasiin dy per dx-nya gimana sih? Dengan menambahkan dz, ya kan? Jadinya 1 per x dy per dz dikali itu. Dan dy-nya ini ditambahin x kalau gitu. Jadi menghasilkan dy per dz karena diambil dari langkah sebelumnya ini sama dengan theta y. Nah, tadi kan theta y itu d per d aksennya. Nah, jadi ibaratnya d per d aksen dikali y gitu. Nah, untuk ke bawahnya juga sama. D kuadrat y itu turunan kedua. Jadi d per dx kita tuh tinggal menambahkan d per dx. Nah, dy tadi kan udah ini ya, udah ketemu kan hasilnya 1 per x dikali dy per dz. Nah, tinggal kita kalikan aja 1 per x dikali dy dz itu dengan d per dx. Kenapa d per dx? Karena ini disuruhnya turunan kedua, jadi kita pengulangan 2 kali gitu. Jadilah ini namanya aljabar juga, kayak operasinya tuh dikali-kali semua. Dan tadi kan yang di atas itu x, kalau turunan pertama kan x dy ya kan. Kalau turunan kedua penambahannya kuadrat, jadi x kuadrat d kuadrat y sama dengan theta dikali t min 1 dikali y. Nah, turunan ketiga juga sama halnya seperti itu. Nah, kalau turunan ketiga itu ternyata dari turunan pertama dan turunan kedua tuh digabungin, ditambah gitu. Nah, dan menghasilkan theta dikali theta min 1 dikali theta min 2. Nah, sampai seterusnya kayak x pangkat m, d pangkat m, y. Jadi sama dengan theta kali theta min 1 dikali theta min 2 titik theta min m plus 1 dikali y gitu. Barusan yang saya jelaskan itu berubah menjadi P0 theta dikali theta min 1 theta min 2 titik theta min n plus 1 plus P1 theta dikali theta min 1 theta min 2 t min n titik theta min n plus 2 dan seterusnya sampai PNY sama dengan QE kuadrat. Nah, ini kita muncul lagi persamaan
baru lagi. Tadi yang saya sebutkan di awal itu persamaan pertama. Nah, yang tadi ini persamaan kedua. Nah, itu tuh semuanya persamaan linear dengan koefisien konstan. Langsung aja ya guys, ke contoh soal. Jadi ada soal 2 nih. Pertama, X pangkat 3, D pangkat 3 plus 2XD. D, min 2 dikali Y sama dengan X kuadrat ln X plus 3X. Dan soal kedua tuh X kuadrat, D kuadrat, 3XD, min 4 dikali Y sama dengan X plus X kuadrat ln X. Jadi kita mau bahas soal dulu yang pertama. Nah, soal yang pertama tadi X pangkat 3, D pangkat 3 plus 2XD min 2 kali Y sama dengan X kuadrat ln X plus 3X itu. Jadi cara penyelesaiannya adalah misalkan kita mentransformasikan X sama dengan F pangkat X, ya kan? Itu tuh direduksi menjadi theta kali theta min 1 dikali theta min 2 plus 2 theta min 2 kali Y sama dengan theta min 1 T kuadrat min 2 theta plus 2 kali Y sama dengan ZE pangkat 2Z plus 3Z. Kenapa sih kok diubah semua ke theta? Karena apa itu bisa diubah menjadi theta-theta? Karena kayak yang disuruh kan turunan ketiga ya. Nah, turunan ketiga itu sudah didapatkan. Dia permisalannya itu memakai theta dikali theta min 1 dikali theta min 2. Jadi tinggal masukin substitusiin. Nah, theta 1 itu penyelesaian komplementernya adalah theta 1 itu sama dengan 1. Nah, berarti theta 1 itu sama dengan 1 plus I. Dan theta 3 sama dengan 1 min I. Nah, jadinya didapatkan C1 E pangkat Z plus E pangkat Z C2 cos Z plus C3 sin Z, ya kan? Ini nih persamaan K itu tuh didapat dari atasnya, kayak theta 1 kan berarti pangkatnya 1 gitu. C1 sama dengan C1X sama dengan X dikali C2 cos ln X. Cos ln X karena 1 per X kayak diubah jadi ln X plus C3 sin ln X gitu. Nah, penyelesaian integral partikularnya ini seperti ini guys. Jadi YP sama dengan 1 theta kuadrat min 3 theta kuadrat plus 4 theta min 2 dikali ZE pangkat 2Z plus 3E pangkat Z. Tetanya ini dari yang persamaan di atas digabungin gitu. Dan sama dengan E pangkat 2Z. Nah, E pangkat 2Z kali E pangkat 2Z itu dipindah. Jadi E pangkat 2Z itu ditaruh depan, Z itu ditaruh belakang. Nah, dari yang theta plus 2 kuadrat min 3 theta plus 2 kuadrat ini difaktorin dari atas gitu. Dan plus 3 sama aja ini kayak jatuhnya distributif, kayak 1 per theta kuadrat min 3 theta kuadrat plus 4 theta min 2 itu dikali Z 2Z dan plus dikali juga dengan 3E pangkat Z gitu. Dan menghasilkan ini nih 1 per pangkat 2Z 1 per 2 min theta. Ini kayaknya udah diubah-ubah gitu plus 3E. Nah, ada integral ternyata guys. Kalau ini emang ada integral dengan materi yang sebelum-sebelumnya, penyelesaian ini juga berkaitan dengan yang pengintegralan. Nah, didapatlah 1 per 2 X kuadrat ln X min 2 plus 3X ln X gitu. Nah, kan ln X itu kan 1 per X ya. Sedangkan itu tuh di atasnya tuh 1 per 2 1 per X itulah sayang. Jadi didapatnya itu kan persamaannya itu. Nah, kalau mau
mengutuhkan persamaan itu dengan dua persamaan ditambahkan, kayak persamaan K, YK dengan persamaan YP itu ditambahkan. Kayak jadinya C1X plus X dikali C2 cos ln X plus C3 sin ln X plus setengah X kuadrat ln X min 2 plus 3X ln X gitu. Nah, untuk penyelesaian nomor 2, contoh soalnya juga sama lah, jadi kayak diubah aja gitu kan. Tadi kan turunan ketiga ya, nah kalau ini turunan kedua, jadi kan turunan kedua kan theta dikali T min 1 min 3 theta plus 4. 3 theta ini kayaknya turunan pertama 4Y, jadi difaktorin itu jadinya T min 1 kuadrat 3 min 1 kuadrat Y sama dengan EZ pangkat Z pangkat 2Z. X-nya itu tuh di permisalan EZ gitu. Nah, jadi penyelesaian komplementernya adalah theta 1 sama theta 2 itu sama dengan 1. Jadi didapat persamaan YK-nya adalah C1 pangkat 2X plus C2Z pangkat 2Z. C1 X pangkat 2. Nah, karena kan tadi EZ itu dimisalkan X, jadi C1 X pangkat 2 plus C2 X pangkat 2 ln X. Jadinya kita distributifin ke dalam satu itu, jadinya C1 plus C2 ln X dikali X kuadrat. Tadi itu didapatkan persamaan YK-nya, lalu kita mau mencari persamaan YP-nya, kita harus mencapai dua persamaan. Dan penyelesaian integral partikularnya adalah kayak 1 per theta plus 2 per 2 dengan pangkat Z plus 2 pangkat 2Z. Jadi YP-nya ini pangkat Z plus Z 2Z itu Q gitu. Nah, 1 per theta kuadrat itu 1 per P. Jadi didapat adalah X plus X kuadrat ln pangkat 3X gitu guys. Tadi ini tinggal dioperasiin aja sebenarnya. Kalau misalnya operasinya aljabar itu ya tinggal dialjabarin gitu. Jadi 1 per 1 plus 2, karena tetanya adalah 1, kita mungkin 1 ke persamaan YP kan. Nah, itu dikali dengan pangkat Z plus pangkat 2Z dikali 1 per theta plus 2 min 2. Kenapa seperti itu? Karena X-nya, Z-nya, pangkat 2Z-nya itu ini nih masuk ke persamaan ini kayaknya turunan kedua gitu, sama dengan pangkat Z plus pangkat 2Z per 1 per theta kuadrat Z sama dengan pangkat Z plus pangkat 2Z dikali 1 per theta kuadrat Z dengan integralnya itu Z dz kuadrat. Jadi menghasilkan X plus 1 per 6 X kuadrat ln X. Nah, mau menghasilkan persamaannya itu jadi ada dua penambahan, YK ditambah YP sama dengan C1 plus C2 ln X plus 1 per 6 X kuadrat ln pangkat 3X dikali X kuadrat plus S gitu. Jadi selanjutnya kita mau menjelaskan persamaan Legendre. Persamaan Legendre adalah persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan bentuk umumnya seperti ini. Nah, dengan bedanya persamaan Cauchy apa sih? Kalau persamaan Cauchy itu dia ordenya n, jadi tidak dibatasi. Kalau ini ordenya 2 dengan bentuk umumnya seperti ini. P0 AX plus B pangkat N D pangkat NY per DXN. DX pangkat N plus P1 dikali AX plus B pangkat N min 1
D pangkat N-1 Y per DX pangkat N-1 dan seterusnya seperti itu. Menghasilkan sama dengan QX. Ini persamaan pertama, ya kan. Nah, kita mau ubah nih ke persamaan baru dengan A sama dengan 0, B sama dengan 0. Persamaan di atas direduksi ke persamaan linear dengan koefisien konstan yang dipilih transformasi variabel bebas. Nah, jadi ambil AX plus B sama dengan E pangkat Z. Jika theta didefinisikan, theta adalah tes theta sama dengan D per DX, maka sama aja ini kayak yang tadi itu si Cauchy. Jadi ditemukannya seperti ini. Dan menghasilkan persamaan P0 A pangkat N theta min 1 dikali theta min 2 titik theta min N plus 1 plus P1 A pangkat N min 1 theta min 1 dikali theta min 2 titik theta min N plus 2 plus titik Pn min 1 A theta Pn kali Y sama dengan Q pangkat EZ kali E pangkat Z min B per A. Itu persamaan kedua. Jadi kita mau menyelesaikan contoh soal dari Legendre dengan persamaan diferensial sebagai berikut. X plus 2 dikali 2 dikali D kuadrat Y per DX kuadrat min X plus 2 DY DX plus Y sama dengan 3X plus 4. Jadi ini turunan kedua dan turunan pertama ya. Nah, X plus 2-nya itu kita misalkan dengan E pangkat Z. Persamaan diberikan menjadi theta per theta dikali theta min 1. Kenapa seperti itu? Karena ini turunan kedua. Jadinya dia theta dikali theta min 1 min theta plus 1 kali Y gitu. Nah, theta jadi itu bisa kita faktorin jadinya theta min 1 pangkat 2 Y. Nah, karena X-nya tadi tuh dimisalkan E pangkat Z, berarti penulisannya 3 E pangkat Z min 2. Nah, dengan penyelesaian komplementernya adalah theta 1 dan theta 2 itu sama dengan 1. Jadi, didapat persamaan YK sama dengan C1 E pangkat Z plus C2 Z E pangkat Z. Sama dengan C1 X plus 2 plus C2 X plus 2 ln X plus 2. Sama dengan X plus 2 dikali C1 ditambah C2 ln X plus 2. Itu persamaan yang YK. Nah, persamaan YP itu adalah penyelesaian integral partikular. Non-homogen sebenarnya ini. Sama dengan 1 per theta plus 2 kuadrat dikali 3E pangkat Z min 2. Sama dengan 3E pangkat Z integral 2 integral DZ pangkat 2 min 2 1 per theta min 1 pangkat 2 E pangkat 0X. Jadi sama dengan 3 per 2 Z kuadrat E pangkat Z min 2. Sama dengan 3 per 2 dikali X plus 2 ln kuadrat X plus 2 min 2. Jadi persamaan Y adalah YK plus YP sama dengan X plus 2 dikali C1 plus C2 ln X plus 2 ditambah 3 per 2 X plus 2 ln kuadrat X plus 2 min 2 gitu. Nah, mudah bukan teman-teman? Tidak. Jadi penjelasan dari saya kelompok 11 hanya seperti itu. Maaf bila ada salah kata dan sedikit-sedikit typo. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching and see you.